Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribulti Utami dengan NIM 721419094. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek 2, proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Form Page. Nah, ini adalah contoh pembuatan halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada para pelanggan potensial seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Nah, ini ada namanya yaitu University Pisa. Nama tokonya atau nama warungnya, terus ada ini lokasi, terus habis itu ini ada menu-menunya, terus ini ada toppingnya, nanti ada ukurannya small, medium, large gitu. Terus ini ada why order from us, kayak penilaian terhadap penilaian dari customer. Terus ada kontak personnya dan ada link to my school gitu. Nah, berikut untuk memulai Microsoft Homepage. Itu kalian harus menginstal aplikasi Microsoft Office Homepage dulu. Lalu kan tadi udah diinstal, lalu dibuka. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, pertama dilihatlah kotak video sangkar di sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri. Melihat sebuah tampilan halaman web. Sekarang lihat ke bagian bawah layar di mana ditampilkan page di kolom sebelah kiri. Melihat sebuah tampilan halaman web, sekarang lihatlah ke bagian layar bawah di mana ditampilkan normal. Lalu mengiring HTML akan ditampilkan pada kode komputer di belakang halaman web dan preview. Akan menampilkan halaman yang akan tampil di browser internet, misalnya Internet Explorer atau Netscape. Nah, perlu dicatat juga bahwa jenis form untuk kata-kata yang akan diketik di halaman web adalah temperament. Ukuran karakter yang diketik adalah 12 poin. Makin besar ukuran poin, maka tampilan karakter yang diketik pun makin besar. Hal ini yang harus dicatat adalah nama yang otomatis dibuat untuk halaman. Lanjut, untuk mengganti judul proyek dengan memilih perintah file, lalu save as. Nah, lihat juga contoh penyimpanan file untuk halaman web pada desktop komputer dan menggunakan nama asli file. Lalu, nah, pertama kita ketik dulu University Pisa pada halaman tersebut. Tekan tombol enter, tandailah kata Universitas Pisa seperti yang ditunjukkan oleh figur ini, oleh gambar ini. Nah, itu kan udah ditulis University Pisa. Nah, kemudian pilih poin 18 untuk ukuran font dari menu drop down. Nah, ukuran karakter akan menjadi lebih besar ketika Anda melakukan ini. Pilihan perintah format diikuti subperintah paragraf. Dan pilihan pertama center seperti yang ditunjukkan oleh figur pada gambar ini. Nah, untuk daftar bertanda, selanjutnya buatlah daftar lokasi. Kata location muncul di tengah-tengah dengan huruf besar, maka itu berarti dapat memindahkan kursor bawah membuat garis baru setelah Anda ketik University Pisa tadi. Ini mudah diperbaiki, location, dan kemudian pilih perintah format diikuti dengan subperintah paragraf dan alignment. Dari pilihan menu dropdown, buatlah agar paragraf terjajar ke kiri atau left. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, kemudian masukkan 3 frase komputer, parking lot, recreation center, dan North Main Street. Dan tekan enter. Setelah Anda mengetik tiap frasa, Anda akan melihat sebuah bulatan menu setelah Anda memasukkan North Main Street. Hanya tekan kunci enter lagi dan bulatan ini akan hilang. Lalu untuk tabelnya, mengetahui bagaimana cara pembuatan tabel pada halaman web merupakan hal yang sangat penting. Tabel memungkinkan Anda untuk mengontrol format halaman di sisi lembarnya. Biasanya teks hanya akan terketik begitu saja di halaman web. Nah, menandai judul kolom itu ada topping, small, medium, large yang tadi kan. Lalu pilih perintah yaitu dengan subperintah font, lalu font style. Nah, pilihlah italic.
Pilihlah ulang semua sel di dalam tabel dan dipindahkan nilai-nilainya ke dalam sel ke tengah. Dapat dilakukan dengan meng-highlight semua sel dengan cara memilih perintah format diikuti dengan sub perintah paragraf dan kemudian memilih alignment center. Lalu untuk menambahkan gambar menjadi misalnya masukkan gambar seseorang yang sedang memegang sebuah pisau. Geserlah kursor dua garis di bawah tabel, lalu klik perintah insert, lalu picture, lalu klik art. Nanti muncul tuh gambar-gambar, nanti kalian bisa pilih mau yang mana yang mau dimasukkan. Ini langkah-langkahnya. Nah, lanjut ada daftar bernomor. Anda harus menambahkan sebuah daftar bernomor ke dalam halaman web. Ini 3 alasan memberikan untuk memesan visa dari University Visa. Pertama, Anda harus memasukkan alamat way order as pada halaman web tersebut, kemudian tekan kunci enter. Nah, Anda masukkan alasan ketiga pengiriman cepat dan menekan kunci enter. Angka pada 4 ketinggalan daftar, tekan enter. Nah, setiap Anda ingin bisa dibalas itu di enter seperti itu. Lalu untuk link halaman web, bagaimana akhir dari contoh ini adalah untuk menciptakan 3 jenis link. Sebuah link untuk alamat email, sebuah link untuk halaman web lain, dan sebuah link untuk bagaimana halaman web tersebut. Nah, membuat link memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, nanti bisa diikuti aja langkahnya seperti itu. Nanti hasilnya itu setiap kita mengklik hyperlink yang ada di halaman web kita itu nanti akan ditujukan ke halaman berikutnya seperti itu. Nah, untuk melihat halaman web yang telah dikerjakan, bagian bawah layar front page terhadap 3 jenis pilihan, normal, HTML, dan preview. Klik preview, Anda akan melihat bagaimana halaman web ditampilkan pada browser. Nah, apakah contoh yang telah dibuat bekerja dengan baik? Halaman tersebut tidak harus terlihat persis. Perhatikan bahwa teks tersebut berbentuk huruf miring pada halaman web Anda sebagai halnya teks tersebut pada gambar yang T2 T1 tadi. Lalu klik link kotak as, sebuah jendela yang berinteraksi dengan program email akan terbuka pada bagian to. Anda dapat melihat alamat email Anda pada bagian subjek. Lanjut, kelebihan dan kekurangan form page. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan form page itu yang ditampilkan oleh halaman web bukanlah apa yang digunakan oleh browser web tersebut untuk membuat halaman. Jika Anda mengklik tab HTML di bagian bawah jendela form page, akan tampil kode komputer yang diproses oleh browser web internet Anda. Periksalah kode yang dihasilkan untuk menghasilkan halaman web tersebut dan cobalah untuk menemukan bagian-bagian di mana Anda harus membuat daftar dan tabel. Coba untuk menemukan gambar dan link yang Anda tempatkan di halaman web tersebut. Nah, keuntungan menggunakan front page untuk membuat halaman web adalah kemudahan penggunaannya. Nah, untuk kelemahannya adalah kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.